Hari jadi Kabupaten Banjarnegara 22 Agustus 1831 atau hari jadi versi lama ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1994 sehingga telah diperingati selama 25 tahun sejak 1994 hingga 2019. Pada tahun 2019, hari jadi Banjarnegara diubah menjadi 26 Februari 1571 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Tokoh masyarakat Banjarnegara berkeyakinan bahwa hari jadi 22 Agustus 1831 telah mengabaikan fakta sejarah Banjarnegara sebelum 1831. Padahal sejarah Banjarnegara telah berlangsung panjang, bahkan sejak pembagian 4 wirasabah. Peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Banjarnegara menunjukkan betapa sejak kehidupan mulai ada di Nusantara yang kita cintai ini, sebuah negeri yang bernama Banjarwatulembu, Banjar Petambakan. Catatan-catatan sejarah itu menunjukkan betapa Banjarnegara bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan menuju yang kita mimpikan bersama. Saya meyakini ada hari yang lebih tepat untuk hari jadi Banjarnegara, yang itu tentu landasannya lebih kepada aspek nasionalisme, kemudian patriotisme begitu. Hari jadi yang selama ini ada, meskipun secara faktual itu betul, ada peristiwa perpindahan ibu kota Banjarnegara dari Banjarwatulembu ke Banjarnegara, tapi menurut saya dari sisi historis itu dijadikan sebagai patokan sebagai sebuah hari jadi tidak tepat. Pada tahun 2018, setelah diadakan penelitian dan kajian akademis berkali-kali di Pansus DPRD dengan menghadirkan Profesor Sugeng Priadi, sejarawan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebanyak 3 kali. Negara Purbalingga, Magelang, dan Tanjung misalnya, atau ada sumber bab di Purwokerto, itu bab itu ditulis di buku Paguwon. Barulah pada akhirnya Pansus mendapatkan pencerahan yang meyakinkan, sehingga menetapkan hari jadi Banjarnegara yang baru yaitu tanggal 26 Februari 1571. Yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Jadi kalau dulu Banjarnegara memutuskan hari jadi tanggal 22 Agustus, itu enggak salah. Yang penting argumennya. Argumen di masa lalu atau keputusan hari jadi tanggal 22 Agustus, itu dasarnya adalah ketika Eyang Dipayuda itu memperoleh Besleit, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1831. Jadi hari jadi tanggal 22 Agustus 1831 memang itu mengambil dari arsip Belanda ya, karena memang Belanda telah membentuk Karsinan Banyumas melalui resolusi yang bertanggal 22 Agustus 1831. Faktanya memang Kabupaten Banjarnegara dibentuk. Ada tetapinya, biasanya ada kepuasan. Ya, kepuasannya itu kok hari jadi Banjarnegara itu telah istilahnya mendelete ya. Mendelete sejarah sebelumnya gitu loh. Nah, hari jadi 22 Agustus itu enggak ada nuansa romantisme, heroisme, patriotisme, itu enggak ada. Lalu kita coba kritisi. Padahal hari jadi itu diharapkan menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber motivasi, menjadi sumber actuating untuk menggerakkan seseorang. Hari jadi ini juga menjadi semacam pijakan ke depan yang lebih hebat. Tanggal 26 Februari 1571
menjadi tonggak atas peristiwa diangkatnya Jaka Kaiman atau Adipati Merapat sebagai Bupati Wirasaba oleh Sultan Pajang Hadiwijaya pada 22 Februari 1571. Saat itu, Jaka Kaiman tidak menyangka akan diangkat menjadi Bupati Wirasaba menggantikan mertuanya pada 27 Ramadan 978 Hijriah atau 22 Februari 1571 Masehi. Peristiwa tahun 1571 memang harus diperhitungkan di dalam sejarah, terutama dalam penulisannya, bahwa pada waktu itu Banjarnegara tidak kosong, sudah ada pemerintahannya gitu ya. Jadi tidak kosong seperti dalam keadaan hutan belantara gitu kan. Jadi sebenarnya itu tuntutan dari masyarakat Banjarnegara yang ingin agar hari jadi tanggal 22 Agustus 1831 dikoreksi. Itu tujuannya adalah supaya sejarah yang lampau itu jangan benar-benar terlupakan dan juga jangan sampai hilang dari peredaran sejarah. Pada saat pertemuan kedua dengan Sultan Pajang Hadiwijaya, dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 978 Hijriah, tepatnya pada Senin Pon 26 Februari 1571, Jaka Kaiman mengusulkan untuk membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4, yaitu Wirasaba, Kejawar, Merden atau Pamerden, dan Banjar Petambakan. Usul ini disetujui oleh Sultan Pajang Hadiwijaya. Maka sesampainya di Wirasaba, Jaka Kaiman membagi Wirasaba menjadi 4 sehingga beliau dijuluki Adipati Merapat. Adapun Banjar Petambakan yang sekarang menjadi Kabupaten Banjarnegara, dipimpin oleh sang bupati pertama yakni Wirayuda atau juga dikenal sebagai Wiranegara. Bahkan Bupati Banjar Petambakan berikutnya adalah tokoh heroik yang fenomenal, yakni Mangunida atau yang terkenal sebagai Mangunida Sedaloji. Seperti di Banyumas ini kan ada banyak manuskrip. Jadi khusus untuk Babat Banyumas, manuskripnya itu sudah berjumlah 101. Ada naskah yang tertua yaitu manuskrip Kalibening. Ini merupakan manuskrip yang ditulis dengan tulisan Jawa abad 16. Jadi coraknya merupakan peralihan dari tulisan Jawa kuno, tapi memang sudah mengalami proses penyederhanaan dari tulisan Jawa kuno menuju tulisan Jawa baru. Sebenarnya kalau dibaca seperti catatan harian, ada catatan pribadi ya, juga narasi sejarah. Dari situ kita mendapatkan informasi peristiwa pembagian Wirasaba menjadi 4, yang salah satunya nanti adalah Banjar Petambakan. Ada Merden, ya. Merden itu sebenarnya Pamerden. Jadi Merden itu sekarang menjadi sebuah dukuh ya, di Kota Purbalingga. Jadi ini bukan Merdennya Banjarnegara, bukan ya. Meskipun Merden yang di Banjarnegara itu juga menyebut-nyebut adanya kaitannya dengan sejarah Banyumas. Ada lagi Wirasaba dan Banyumas. Memang Banjarnegara pada waktu itu masih dalam bentuk jabatannya adalah Bupati Anom. Banjarnegara menjadi bupati besar atau setara dengan 4 kabupaten yang lain yang menggunakan gelar Raden Temenggung. Itu terjadi memang tahun 1831 ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Kasinan Banyumas. Tapi sebelumnya tahun 1571 mereka adalah Raden Ngabei, bawahan dari Raden Temenggung atau Adipati. Itu merupakan kenyataan sejarah bahwa pada zaman dulu Banjarnegara, Banjar Petambakan itu dulu sudah ada. Jadi saya kira sumber sejarahnya memang bisa diambil dari karya-karya Babat itu karena dianggap sebagai historiografi tradisional. Para pemerhati sejarah, para budayawan, termasuk kami yang ada di DPR, ingin merubah paradigma agar hari jadi yang nantinya diperingati itu betul-betul punya akar sejarah yang kuat, kemudian bukan lagi bersifat Nederland sentris tapi lebih Indonesia sentris. Makanya
perlu dicari akar sejarah yang kuat dengan berbagai rujukan sejarah, kemudian betul-betul masyarakat Banjarnegara ikut memiliki atau mempunyai rasa understanding. Maka sebagian besar anggota DPRD periode 2014-2019 meresponnya, sehingga dijadikan perda inisiatif DPRD untuk mengganti perda sebelumnya. Kita mendatangkan narasumber dari para sejarawan dan tokoh-tokoh lain untuk kita ajak berdiskusi dalam hal merepresentasikan partisipasi masyarakat agar perda yang kita buat betul-betul mewakili masyarakat secara luas Kabupaten Banjarnegara. Tuntutan dari masyarakat Banjarnegara yang ingin agar hari jadi tanggal 22 Agustus 1831 koreksi, itu tujuannya adalah supaya sejarah yang lampau, yang terlupakan dan juga jangan sampai hilang dari peredaran sejarah. Dan nanti kalau sejarahnya hilang, yang rugi itu biasanya adalah masyarakatnya dan juga generasi yang akan datang. Jadi dengan beralihnya atau bergantinya hari jadi, ada perubahan baru yang kita bisa meneladani tokoh-tokoh sejarah atau tokoh-tokoh pemimpin Banjarnegara, dari mulai yang pertama Wirayuda, kemudian nanti ada Mangunyuda Setoloji, terus juga ada Dipayuda IV yang kepahlawanan mereka, nasionalisme mereka bisa menjadi salah satu inspirasi bahwa tanah tumpah darah Banjarnegara adalah sesuatu yang memberikan spirit perubahan kemakmuran ke depan untuk Banjarnegara. Itulah kenapa kami DPRD bermufakat bulat bersama membahas bersama eksekutif untuk merubah dari jadi Kabupaten Banjarnegara yang semula diperingati setiap 22 Agustus 1831 dengan Chandra Sangkala Wani Memetri Rahayu Raja, Wani bermakna 1, Memetri 3, Rahayu 8 Praja. Cara membaca tahun Chandra Sangkala dibalik, yaitu 1830. Lalu menjadi tanggal berapakah perubahan hari jadi yang sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 2019, yaitu 26 Februari 1570 dengan Chandra Sangkala meninggal Jumatan meninggal satu Jumatan Raja. Dengan semangat hari jadi Banjarnegara yang baru tanggal 26 Februari, harapannya akan mengubah kebanggaan, heroisme, serta rasa cinta tanah air sebagai warga Banjarnegara dan sebagai bangsa Indonesia. Hari jadi Banjarnegara adalah spirit perjuangan luhur, kebanggaan bersama yang mengokohkan persatuan dan kesatuan untuk membangun masyarakat yang bermartabat dan sejahtera di masa kini dan masa yang akan